Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kami datang padamu saat ini Tuhan. Kami buka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Renungan firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini biarlah menjadi satu penuntun bagi kami, untuk kami lebih lagi berjalan di dalam kebenaran Tuhan, berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Berkati renungan firman-Mu saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini, hidup dalam kesucian. 1 Korintus 6 ayat 18 menulis, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang harus kita teladani dari kehidupan Paulus adalah komitmennya dalam menjaga kesucian dan kekudusan hidupnya. Ia berkata, "Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung." 2 Korintus 7 ayat 2. Ditegaskan bahwa setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Namun orang yang melakukan percabulan atau dosa seksual lainnya berdosa terhadap dirinya sendiri. Dosa seksual saat ini merajalela, di mana terjadi dan menyerang siapa saja dan kapan saja. Pengaruh pornografi melalui internet semakin memudahkan orang jatuh dalam dosa jenis ini, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, bahkan sampai yang usianya lebih lanjut. Banyak orang kecanduan seks, penyimpangan seksual, perselingkuhan, dan perceraian kian marak dan tidak tabu lagi, malah dianggap biasa dalam kehidupan selebriti dan masyarakat umum. Namun Alkitab menegaskan bahwa perkawinan orang Kristen merupakan gambaran persekutuan antara Tuhan dan gerejanya. Efesus 5 ayat 22-23. Jadi berhati-hatilah karena seringkali iblis menggunakan perangkap seks untuk menjatuhkan iman orang Kristen. Terlebih bagi para hamba Tuhan dan pemimpin-pemimpin rohani, jangan pernah merasa kuat. Firman-Nya berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12. Ada contoh dalam Alkitab, Simson dan Daud. Keduanya jatuh dalam perangkap dosa seks dan harus menanggung akibat yang fatal. Mata Simson dibutakan menjadi tertawaan serta dijadikan budak-budak orang Filistin. Daud, keluarganya berantakan karena perselingkuhannya dengan Betsheba. Amnon, anak sulungnya, memperkosa Tamar, saudara tirinya. Absalom, kakak Tamar, marah dan membunuh Amnon. Bapak Ibu Saudara, ingatlah, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Mari kita belajar hidup dalam kesucian kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa hidup di dalam kesucian. Roh Kudus, mampukan kami karena kami ini adalah orang-orang yang lemah tanpa Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk kami selalu berpegang kepada firman-Mu, menjaga kekudusan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali hari ini untuk kami belajar hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Berkati para pendengar saat ini dengan segala pergumulan, permasalahan, problem, sakit penyakit. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pulau Sumatera, pulihkan Aceh, Sumatera, dan yang terdampak lainnya Tuhan karena bencana. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin bangsa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini, amin.